Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita mensyukuri karunia Allah yang banyak dilimpahkan kepada kita. Di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa Ramadan disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah puasa diwajibkan bagi umat Islam selama bulan Ramadan. Pada setiap tahunnya, ibadah puasa sejatinya bukan syariat baru. Ibadah puasa telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat dan keutamaan bagi umat manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat terdahulu, tetapi juga umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan juga bulan yang penuh barokah. Setiap manusia tentu mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, berkah disebut barokah, yang artinya kebaikan yang melimpah. Hidup yang dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk nikmat yang patut disyukuri umat manusia. Sebab mereka yang tidak hidup dalam keberkahan akan merasa resah dan gelisah. Perjalanan hidup manusia tidak selamanya berjalan sesuai keinginan. Penyakit hati akan datang menyerang setiap saat. Oleh sebab itu, umat Islam diwajibkan untuk hidup dengan mencari keberkahan. Ada 4 kunci utama dalam meraih keberkahan hidup, antara lain: 1. Takwa. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, niscaya akan mendapatkan hidup yang penuh kebahagiaan, hidup keikhlasan. Bertakwa artinya dengan menjauhi larangan serta mengikuti segala perintahnya. Pengamalan bertakwa dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Yang nomor 2, sholat. Amalan yang diwajibkan bagi umat Islam adalah sholat. Selain mendapatkan pahala, sholat juga membuat hidup berlimpah akan keberkahan. Anjuran
serta perintah untuk mendirikan sholat banyak dibahas di dalam Al-Quran. Sholat juga akan menyelamatkan manusia dari segala siksaan yang kejam. Yang nomor 3, bersedekah. Membagi sedikit rezeki kepada yang membutuhkan akan membawa hidup ke dalam keberkahan. Dengan berbagi rezeki melalui zakat fitrah, zakat mal, serta sedekah sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan beribu balasan kebaikan dan limpahan rahmat kepada hambanya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas. Allah maha mengetahui. Yang nomor 4, memberi maaf. Agama Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk tidak menjadi pendendam, pemarah, perusak di muka bumi. Dalam hal ini, umat Islam dapat menjadikan kisah teladan perjuangan para nabi sebagai pedoman. Memberi maaf atas segala perbuatan menjadikan umat Islam mulia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan, kesuksesan kepada hambanya yang senantiasa berbuat baik. Secara makna, pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan rasa ingin membalas. Dalam Al-Quran disebutkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Salah satu dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan al-afwa, yang maknanya maha pemaaf. Terdapat di dalam Al-Quran, wa innallaha la'afuwun ghafur. Artinya, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf, lagi maha pengampun. Walau terkadang berat dan sulit, namun Allah menganjurkan seorang muslim untuk memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadanya. Pemaaf adalah salah satu sifat pemilik orang yang bertakwa. Selain sifat suka bersedekah dan menahan amarah, hal itu terdapat dalam Al-Quran berikutnya. Allah memerintahkan kepada hambanya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa agar selalu berbuat baik. Dalam Al-Quran
memberikan pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Memaafkan tidak hanya sekedar formalitas yang terucap saja, namun harus disertai dengan berlapang dada dan ikhlas tanpa ada keinginan untuk membalas kejahatan yang sudah dilakukan orang-orang lain tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.